wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku calon penggerak. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru TK Negeri Pembinaan Sungayan. Yang saya hormati Kepala TK Tunas Jaya Sungayan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat diberi kesempatan berkumpul di Aula TK Negeri Pembinaan Sungayan ini dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, kita di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Fitri Rahayu SPDI selaku calon guru penggerak yang akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan kita ini Ibu Fitri ingin berbagi pengalaman dalam budaya positif yang sudah dilakukannya di sekolah. Untuk itu, mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ibu Fitri Rahayu untuk memaparkan kegiatan budaya positif. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi selaku moderator. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan seminar kecil ini. Di sini saya akan menyampaikan yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di modul 1.4. Nah, di sini kami mendapatkan tugas aksi nyata untuk melakukan seminar kecil yang diselenggarakan oleh guru penggerak. Nah, di sini kan saya alhamdulillah sudah tugas sekarang sudah masuk modul 2.2, tapi ini sebagai aksi nyata dari modul 1.4. Saya angkatan kelima. Semoga nanti akan banyak guru-guru TK yang menyusul di angkatan-angkatan berikutnya. Ya. Selanjutnya ini adalah tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah saya Fitri Rahayu SPDI, CGP itu calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banten. Nah, ini program PT singkat saya, nama Fitri Rahayu SPDI, tempat tanggal lahir Sungayan 26 Agustus 1980, statusnya adalah guru TK, tempat tugasnya TK Tunas Jaya Sungayan. Pengalaman organisasi adalah anggota IDPKI Kabupaten Banten. Kemudian Ketua Paguyuban SD Negeri Nomor 7 Sungayan, kemudian Ketua FKGP Kabupaten Banten, dan nomor HP saya ada tertera di sana. Selanjutnya, Bu. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar ya, apakah budaya positif itu? Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa, padahal sesungguhnya mereka lah yang harusnya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di budaya positif. Nah, seperti yang dapat kita lihat yaitu ada jujur, adil, bertanggung jawab, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, percaya diri. Selanjutnya adalah pentingkah disiplin positif di lingkungan sekolah? Terus apa tujuannya? Jawabannya adalah disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi pada anak untuk bisa menjadi orang yang kita inginkan, bukan menjadi orang yang kita inginkan. Nah, kemudian disiplin positif juga bertujuan untuk membentuk pribadi yang kritis, penuh semangat dan bertanggung jawab. Jadi intinya
Budaya positif itu sangat penting Ibu-ibu untuk kita. Selanjutnya adalah tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Slide berikutnya dulu Bu. Nah, ini adalah alasan mengapa kita membutuhkan motivasi. Yang pertama menurut Dan Gosen adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi kita memang butuh motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan seperti yang sering kita lakukan pada anak-anak kita di sekolah, kita memberikan reward dan sebagainya. Kemudian kita sebagai pendidik juga kadang-kadang membutuhkan penghargaan, misalnya mendapat predikat guru apa gitu, sehingga semakin semangat untuk menimba ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya anak-anak kita itu pengen seperti apa, saat mereka sudah tahu mereka ingin seperti apa, mereka akan termotivasi dengan sendirinya, karena itulah yang sebaik-baiknya motivasi. Nah, kemudian ini, maaf ya, kita buka di WhatsApp-nya nih. Nah, di situ akan menjelaskan sedikit tentang adanya restitusi, motivasi, kemudian kebutuhan dasar. Ini adalah dasar manusia. Di scroll dulu. Kebutuhan dasar ini adalah sangat penting. Jangan sampai bocor aja. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah akar dari permasalahan yang sering dialami oleh siswa kita. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, itulah akan muncul siswa-siswi yang bermasalah, baik dari jenjang TK sampai SMA bahkan perguruan tinggi. Kebutuhan itu adalah yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum, pakaian dan sebagainya, itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang. Nah, di sini mungkin ada anak-anak yang broken home dan sebagainya, sehingga orang tuanya berpisah, mereka kadang-kadang jadi menyendiri karena mereka mungkin kekurangan kasih sayang. Jadi sebagai guru TK, kita juga harus peka terhadap perasaan anak-anak didik kita. Berilah limpahan kasih sayang kepada mereka yang memang terlihat sedikit bermasalah mungkin ya. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah ingin diakui. Artinya anak-anak di TK juga pengen, oh aku ini juga anggota kelompok B3 atau kelompok A1. Jadi mereka pengen ingin diakui juga dalam kelompoknya. Jadi tidak ingin dibully istilahnya, tidak ingin dikucilkan. Jadi ini adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kesenangan. Artinya kita harus bisa memberikan pilihan kepada anak-anak kita, terutama dalam belajar. Mereka senangnya bermain apa, senangnya belajar apa. Nah, itu perlu juga kita penuhi sehingga anak-anak bisa belajar dengan gembira. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah mereka juga dalam tanda kutip, artinya yang positif, bukan bebas bergaul seperti yang di luar sana. Terutama untuk anak-anak TK, di sini mereka bebas berkreasi, bebas bereksplorasi. Artinya kita tidak usah membatasi, tetapi tetap kita awasi. Kembali ke slide ini. Nah, selanjutnya masih di hukuman. Hukuman, penghargaan, dan restitusi itu bedanya sangat tipis ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kalau hukuman biasanya kita memberikan, nih, karena kamu tidak menyelesaikan tugasmu, tolong kamu salin sampai sekian, itu hukuman. Anak-anak tentu akan merasakan dampak negatif yang sangat dalam. Mereka akan terbekas hingga mereka dewasa. Jadi sebenarnya setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya benar-benar harus hati-hati sekarang. Nah, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin karena ini sudah kita berbagi praktik baik. Semoga nanti ke depan semuanya menjadi guru yang bisa menerapkan restitusi.
Karena yang terbaik itu ya restitusi. Jadi itu hukuman. Kalau penghargaan juga ternyata ada nilai negatifnya. Misalnya kita memberikan anak reward berupa misalnya hadiah atau bintang atau tepukan dan pujian. Ini nilai negatifnya juga ada, tapi nggak terlalu separah dari hukuman. Nah, kalau penghargaan ini nilai negatifnya cuma jangka pendek. Artinya saat kita tidak memberikan reward, nanti anak-anak otomatis akan down lagi. Kau ada ibu tidak beri apa lah kayak kita. Nah, akhirnya anak-anak merasa ketergantungan. Itu yang jadi sisi negatifnya. Kemudian restitusi ini sudah mendekati sempurna ibu-ibu. Penyelesaian masalah yang sudah dekat sempurna. Nah, kalau kita ingin memberikan penghargaan kepada anak-anak, kalau di restitusi ini artinya semua anak harus kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Jadi bukan hanya yang baik saja, tetapi anak-anak yang belum memasuki kriteria yang kita anggap baik, tetap harus kita beri penghargaan yang sama, sehingga mereka tidak merasa direndahkan dan tidak juga merasa dimenangkan, sehingga aura positifnya ada. Wah, ternyata Ibu Pik perhatian kayak kami, biarpun kuda sudah rupa dapatlah hadiah, sehingga mereka semakin semangat. Nah, jadi tidak ada nilai negatifnya. Nah, ini sudah tadi ya alasan kita motivasinya. Ke slide berikutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu atau akar dari munculnya budaya positif di sekolah. Dan ini sudah saya serapkan, itu adalah contoh dari kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama. Selama ini mungkin kita membuat peraturan kelas, ibu-ibu apa sama anak-anak yang buat peraturan kelas? Peraturan di kelas kita, anak apa ibu yang buat? Nah, kalau sudah berdua, artinya udah ada kesepakatan ibu dan anak, itu udah bagus Bu. Artinya memang sudah sesuai kesepakatan yang seharusnya. Karena kebanyakan rata-rata kita membuat aturan kelas adalah aturan gurunya. Kita tempel di dinding, tet misalnya ada 5, tapi kita nggak pernah konsultasi dengan anak dulu. Misalnya 1 harus berbaris rapi, 2 berdoa, 3 membuang sampah pada tempatnya. Tapi kita membuatnya tidak bersama anak. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Kalau sudah bersama anak itu sudah bagus. Alhamdulillah. Artinya di sini sudah bisa menerapkan budaya positif, yaitu sesuai keyakinan kelas. Nah, jadi kalau sudah disepakati, nanti ada konsekuensi. Itu udah bisa kita terapkan kalau konsekuensi. Jadi dengan sendirinya anak akan terbiasa bersikap disiplin. Inilah namanya nanti disiplin positifnya. Nah, kemudian kita akan melihat video aksi nyata yang sudah saya buat. Ini ada di WhatsApp lagi, itu makanya dibuka dua. Nah, ini Bu ya. Ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.4.2. Nah, ini sewaktu kami membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, ini adalah realisasi kesepakatan kelasnya. Mereka sudah menyapu. Artinya tidak usah kita suruh-suruh lagi, mereka udah inisiatif sendiri Bu. Kalau lihat kelasnya kotor, mereka akan langsung ambil sapu. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mereka menyiram bunga. Jadi setiap pagi yang datang nggak kita suruh, udah inisiatif sendiri menyiram bunga. Kemudian merapikan mainan juga begitu. Sehabis bermain kita ingatkan waktu bermain 5 menit lagi, mereka langsung merapikan mainan. Nah, ini adalah kata-kata anak-anak saya yang sudah menjalani kesepakatan kelas. Iya, katanya saya senang gitu bisa melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi perasaannya baik.
Jadi dia baik-baik saja gitu ya. Nah mungkin ini sinyalnya, kita tunggu dulu. Jadi memang selama sudah dijalani dengan kesepakatan bersama, gurunya akan enak Bu. Kita tinggal mengingatkan saja. Jadi yuk sesuai kesepakatan kelas kita, kalau kelas kita kotor seperti apa, kita tinggal mengingatkan itu saja. Mereka akan melaksanakannya langsung. Posisi kontrol itu ada 5, ini khusus untuk guru ya. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ketiga adalah pemantau, yang keempat adalah teman, dan kelima adalah manajer. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak sudah berada di posisi manakah saat ini? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Nah, kalau penghukum ini, kita hasilnya kalau anak-anak yang mengalami masalah langsung kita ponis. Karena tidak selesai. Dan kamu diri di sana baik. Situ, kerjakan di situ sendiri sampai selesai. Itu kita berposisi sebagai penghukum. Nah, ini mungkin kita sering melakukan ini ya tanpa kita sadar ya. Jadi kami juga menyadari saat sudah mempelajari modul 1.4 ini, kita seperti tertampar. Buat tanpa sadar kita sudah jadi penghukum bagi anak-anak kita. Dan efeknya bisa berefek sampai mereka dewasa. Kalau pembuat rasa bersalah, ini mungkin juga sering kita lakukan. Nak, masa ada kesian di ibu nak? Ibu lah dari pagi menjelaskan, kamu gak memperhatikan, makanya kamu belum mengerti. Itu mungkin sering juga kita lakukan ya, tanpa sadar. Kasihan kayak mama di rumah, jadi harus rajin belajarnya. Itu memang termasuk salah satu motivasi dan putra guru. Tetapi ini ada juga nilai negatifnya, cuman nggak separah dari penghukum. Karena pembuat rasa bersalah ini bisa dijadikan alternatif terakhir Bu. Kalau nanti posisi pemantau, teman, dan manajer tidak bisa lagi kita lakukan pada anak-anak yang bermasalah. Nah selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini jika kita sudah punya aturan sekolah, gitu, seperti kita kesepakatan kelas tadi. Ini kita boleh pakai posisi pemantau kalau sudah punya kesepakatan kelas bersama anak-anak. Sehingga pemantau ini ada konsekuensi. Jadi misalnya kita udah sepakat nih sama anak-anak tadi di kesepakatan kelas. Kalau tidak menjaga kebersihan kelas, mereka harus menyapu. Saat kita posisi pemantau itu boleh diterapkan karena kita sudah berkomitmen bersama anak-anak. Tetapi kalau kita belum berkomitmen bersama mereka, ini jangan kita terapkan. Karena tidak ada komitmen bersama. Itu artinya kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita sudah punya kesepakatan bersama, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu boleh. Itu namanya posisi pemantau. Nah selanjutnya yang nomor 4 itu sebagai teman. Artinya kita merangkul anak-anak yang bermasalah, tidak sebagai penghukum, tidak juga sebagai pemantau. Kita sebagai teman. Misalnya seperti ini contohnya. Saat ada anak bermasalah, kita dekati. Nggak apa-apa Be, kalau kayak gitu Ibu tahu kamu mungkin nggak sengaja melakukannya. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Artinya kita sudah mulai menguatkan si anak bahwa oh ternyata ibu dulu pernah kayak saya. Jadi ibu nggak marah Bu, nggak. Jadi coba kamu cerita masalahnya apa. Nah itu nanti itu kita sebagai teman. Jadi untuk anak usia dini, berdasarkan kita sudah kolaborasi dengan instruktur pusat, untuk anak usia dini memang dianjurkan kita posisi kontrolnya sebagai teman. Untuk 1, 2, 3 SD sama guru TK memang disuruh sebagai posisi teman. Itu yang terbaik. Karena apa? Karena anak usia TK dan usia kelas rendah itu belum bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita memang harus mengarahkan mereka, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti tadi, kenapa kamu bisa melakukan itu? Apa alasanmu? Kita mulai arahkan. Nah, tapi karena mereka belum bisa mengambil keputusan, kita arahkan seperti itu. Insya Allah nanti dengan sendirinya, lama-kelamaan mereka akan bisa mengerti atau bisa mengambil keputusan sederhana untuk mereka. Selanjutnya adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang sempurna. Artinya guru sudah bisa merangkul anak tanpa memberikan solusi, tapi bisa menuntun anak untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, misalnya sudah ada kesepakatan kelas, ini sudah masuk ke restitusi kalau manajer ini posisinya. Artinya guru menanyakan masalahnya, kemudian menanyakan solusi yang dia bisa berikan untuk temannya bermasalah itu seperti apa.
Nah ini nanti adanya di restitusi. Nah selanjutnya nih, segitiga restitusi itu ini. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa mereka kembali ke dalam kelompoknya. Artinya anak-anak yang bermasalah, yang salah, bukan kita kucilkan. Dengan restitusi ini, nantinya mereka bisa kembali bersama teman-temannya dengan perasaan yang sudah kembali gembira. Artinya tidak sedih, tidak nangis lagi. Nah, ini ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Artinya anak yang bermasalah kita panggil. Tidak apa-apa nak, dulu ibu juga pernah merasakan misalnya melakukan kesalahan ini tanpa sengaja. Itu kita sudah menstabilkan kondisi si anak. Artinya anak, oh ternyata ibu dia pernah salah gitu, bukan aku saja. Jadi dia sudah merasa tidak minder lagi atau tidak merasa takut gitu terhadap kita sebagai gurunya. Kemudian validasi kesalahan. Nah, di sini guru mulai mengoreksi kesalahan dia, tapi tidak secara langsung. Artinya kita panggil tadi kan misalnya seperti yang kasus terjadi di sekolah saya, misalnya kemarin itu ada, nanti kita lihat videonya bersama. Seorang anak lagi jam istirahat lari-lari nabrak temennya yang lagi minum, kemudian air minum temennya tumpah. Kebetulan saya menyaksikan itu, kemudian saya panggil mereka berdua kan. Yang si airnya tumpah udah manyun, udah nangis gitu kan karena airnya udah tumpah. Terus yang nabrak dia terbengong di situ, melihat temennya nangis, dia mau lari. Akhirnya saya panggil dua-duanya gini, dipanggil bersama. Jadi kita manggilnya bawa ke tempat yang sepi, jangan di depan temennya rame-rame. Jadi bawa ke tempat yang agak sepi, kita tanya berdua. Inara, waktu itu namanya Niken yang airnya tumpah, kemudian yang nabrak itu Inara. Niken kenapa? Padahal saya udah lihat kan kondisi dia tadi pas ketabrak. Cuman kita ingin menggali, menerapkan proses segitiga restitusi itu tadi. Jadi Niken, kenapa kamu menangis? Ini katanya air minum saya tumpah, ditabrak Inara. Jadi dia bla 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 cerita tentang Inara. Karena merasa nggak sengaja, Inaranya marah gitu kan, ya nggak terima. Katanya sengaja nabrakin, padahal aku nggak sengaja. Jadi akhirnya Inara membela diri kan. Jadi ya udah, jadi Inaranya juga saya tanya, Inara tadi bisa nabrak Niken gimana? Dia juga cerita, oh, saya kan lari-lari bu, kami lagi main, gak sengaja nabrak Niken, terus airnya tumpah. Nah jadi saya akhirnya validasi kesalahannya yaitu tadi kita omongin bahwa melakukan kesalahan tidak sengaja itu memang bukan merasa kita tidak salah, tetapi ibaratnya kalaupun sudah tidak sengaja kita tetap harus melakukan apa terhadap teman kita. Kemudian saya tanya, nah kemudian bagaimana supaya Nikennya baikan, kesepakatan kelas kita apa? Saya tanya kan. Jadi Inaranya cepat jawab, kalau aku malu kalau berkelahi, terus kalau tidak sengaja melakukan kesalahan harus minta maaf. Karena kita udah sepakat, jadi dia udah inget itu kan. Jadi kamu mau bagaimana sekarang? Dia diam, kemudian akhirnya dia ngomong, saya harus minta maaf bu sama Niken. Ya udah, kalau kamu udah mau melakukan itu, Niken juga bersedia. Ya bu, kata Niken, saya bersedia. Jadi keduanya saling meminta maaf. Nah setelah saling meminta maaf, kemudian kita melakukan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi. Saya panggil lagi si Inara. Inara, kan ini udah lihat nih, ini solusi terakhir yang kita tawarkan. Seharusnya kan kalau memang anaknya udah usia besar, kita tidak usah menawarkan solusi. Tapi karena mereka masih usia TK, kita perlu menawarkan solusi. Nah, kamu kan lihat nih airnya sini kan udah habis. Gimana nanti kalau Niken mau makan airnya nggak ada lagi? Saya bisa bu bagi Niken airnya. Kebetulan air saya masih banyak, kata Inara kan. Beneran kamu mau berbagi air sama Niken? Ya bu. Ya cepet, kataku, silakan diambil. Kemudian Inara berlari mengambil air minumnya. Dia kemudian memberikan airnya kepada Niken, dibagi dua. Setelah dibagi dua, apa yang terjadi ibu-ibu, bapak-bapak? Saya pun tidak menyangka efeknya bisa sedahsyat itu. Seketika wajah Niken sumringah. Airnya sudah terisi walaupun cuma setengah. Bagi saya air, kata Niken. Inara pun, tadi aku minta maaf lah ya, tidak sengaja nabrakin kamu. Ternyata alhamdulillah, segitiga restitusi ini kalau diterapkan memang bisa memberikan efek yang luar biasa pada anak-anak kita yang sedang mengalami masalah.
Selanjutnya Bu. Inara tidak sengaja menabrak Niken yang sedang mau minum berada di luar kelas. Selanjutnya Bu. Nah itu lihat wajah Nikennya, cemberut ya. Jadi kemudian karena memang ini harus didokumentasi, jadi saya dokumentasikan dia cemberut. Sambil cemberut dia cerita kenapa airnya bisa tumpah. Selanjutnya adalah ini Inara. Inara kemudian saya kasih tahu bahwa memang kita juga pernah melakukan kesalahan tidak sengaja, tapi walaupun bagaimana tidak sengaja itu juga tetap kesalahan. Jadi bagaimana seharusnya Niken melakukan sesuatu sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya, selanjutnya adalah, itu gambar Niken sedang meminta maaf. Itu Niken meminta maaf pada Inara ya, untuk di tahap kedua segitiga restitusinya. Kemudian kasus berikutnya, itu mereka sedang berbagi air dan efeknya sangat luar biasa. Niken dan Inara berpelukan bersama, kemudian langsung bermain bersama. Nah, ini adalah restitusi dalam sebuah video. Semoga videonya nggak nyangkut lagi kayak tadi. Kita lihat dulu videonya. Nah ini videonya, semoga nggak nyangkut ya. Nah, itu adalah tugas demokrasi kontekstual modul 1.4, disiplin budaya positif merupakan cara penerapan disiplin. Nah itu tentang restitusinya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan restitusi. Nah ini adalah skenario yang dibuat di TK di Tunas Jaya, karena memang harus pakai skenario dulu ya. Ini kasus yang tadi dibikin secara videonya. Itu Nikennya, wajahnya cemberut sampai pegang botol yang udah tumpah. Nah selanjutnya ini Inara yang sedang saya berikan pendampingan segitiga restitusinya, kemudian menanyakan kesepakatan kelasnya. Nah itu mereka berdua sudah meminta maaf. Nah selanjutnya mereka, solusi terakhir, mereka bisa berpelukan dan berbagi airnya. Nah untuk kasus yang kedua ini adalah menyerobot antrian. Ini mungkin juga sering kita alami di sekolah ya, misalnya lagi cuci tangan. Nah ini kasus yang kedua nih, ini ada videonya juga. Nah saat anak-anak B3 berbaris untuk mengantri cuci tangan sebelum makan, tiba-tiba Inara, karena emang di kelas BUP ini Inara yang paling aktif ya. Nah Inara buru-buru, ini skenarionya ya, nanti ada videonya. Inara buru-buru mau duluan. Jadi pas saya tanya, apa yang bilang Inara? Kok bisa mau duluan gitu? Saya udah lapar Bu, ternyata emaknya bangun kesiangan hari itu, jadi dia belum sarapan. Jadi pas makan mau cepet-cepet masuk. Nah ini dianya nih. Nah ini saya menanyakan kenapa dia bisa nyerobot antrian. Kemudian dia jawab, menjelaskan bahwa ibunya bangun kesiangan, dianya nggak sempat sarapan di rumah. Jadi pas makan di sekolah pengen buru-buru, pengen cepat makan. Kemudian validasinya saya sebutkan bahwa itu adalah kesalahan yang wajar karena dianya sedang lapar. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu melatih kesabaran. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelasnya, dia jawab dia masih ingat, yaitu dia malu kalau tidak disiplin. Nah ini adalah sudah istilahnya refleksi dari Inara ya. Nah, gimana sehingga ini tadi dia saat saya berikan restitusinya, dia mengatakan bahwa saya senang, perasaan saya baik-baik saja, ternyata buktinya nggak marah. Jadi kalau kita menerapkan restitusi ini, anak mau bercerita tentang masalahnya karena dia merasa kita tidak marah, sehingga dengan sendirinya mereka mau menceritakan masalah mereka kepada kita. Nah itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di TK Tunas Jaya. Selanjutnya kita kembali ke slide lagi. Itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka sudah mempunyai pengalaman belajar, pengalaman untuk mengatasi masalah di saat mereka mengalaminya. Kemudian dengan melakukan restitusi ini, berarti kita sudah menerapkan disiplin positif yang sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai teman juga sebagai manajer. Nah,
Itu adalah paparan singkat saya tentang disiplin positif yang ada di sekolah, terutama sekolah saya, TK Tunas Jaya Sumelia. Nah, semoga nanti praktik baik yang mungkin sudah saya terapkan yang baru sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di TK Negeri Pembina. Karena di sini juga sudah bagus, tadi sudah kesepakatan kelasnya udah jalan ya. Jadi anak-anak dengan guru sudah membuat kesepakatan bersama, itu sudah sangat bagus dan luar biasa. Karena kemarin waktu di Mutiara Pelangi, banyak teman-teman TK kita yang belum menerapkan ini. Mereka masih membuat aturan sesuai keinginan gurunya, bukan kesepakatan guru bersama muridnya. Jadi anak-anak melakukan istilahnya bisa disiplin, bisa patuh itu karena takut pada gurunya, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Jadi saat ibu-ibu, bapak-bapak sudah menerapkan budaya positif ini berdasarkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, yakinlah anak-anak kita akan punya kontrol sendiri, karena kontrol yang terbaik itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Nah, jika semua itu sudah tertanam dari dalam diri mereka sejak kecil, insya Allah sampai mereka dewasa, mereka akan terbiasa disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya memberikan kepada Ibu Riri selaku moderator. Terima kasih Apus nih teman-temannya, buat Ibu Fitri. Tentunya banyak sekali yang kita petik dari paparan Ibu Fitri ini ya, mungkin menjadi, karena paparan ini adalah aksi nyata, ada bulat-bulat dan dilakukan. Kalau berhasil baru dibagikan praktik baik. Kalau belum baik mungkin Bu Fitri belum bagi ke kawan-kawan ya. Iya, belum bisa berbagi. Nah selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita masuk tahapan diskusi, bisa tanya jawab atau sharing ya. Jadi bebas, bisa kalau memang Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya kebetulan ada atau menjadi fasilitator di TKB 1, dan alhamdulillah sekedar info, ini saya tahun kedua saya mengajar di TKB Bina. Kebetulan juga banyak sekali yang saya pelajari karena baru 2 tahun itu beradaptasi, terutama pada karakteristik anak yang ada di sini. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Fitri tadi mengenai kesepakatan yang ada di kelas, alhamdulillah saya mulai tahun ini sudah mengimplementasikan yang namanya kesepakatan kelas itu. Tapi mungkin belum 100% tercapai kayak itu sesuai yang diharapkan. Kalau selama ini saya dengan murid-murid saya di desa itu sebelumnya selalu diulang-ulang terus, misalnya kalau pagi hari. Nah itu biasanya kita sambil nyanyi yang misalnya lagu namanya aja di jempol, namanya jempol, apa kata kerja di jempol, kalau sekolah tidak boleh ngobrol. Berarti intinya anak-anak di situ ada aturan-aturannya di situ. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan kesepakatan apa saja. Jadi tapi di selama pembelajaran kami ini ada beberapa yang 1-2 tuh yang kayak belum kalau bahasa sini itu belum ingat gitu, belum paham itu deh. Kamu kalau melakukan sesuatu misalnya nggak sesuai aturan, nanti ada konsekuensinya. Kalau selama ini contoh
doa. Nah, waktu doa itu kan biasanya kita sikapnya doa, sikap berdoa, terus mulutnya untuk berdoa, nggak ada suara lain selain berdoa kayak gitu. Tapi masih ada beberapa yang masih suka ngobrol tiba-tiba, dan itu kalau ada yang ngobrol tiba-tiba temennya tuh ada yang, bu ini apa ngomong sendiri, ini nggak bisa, ini cuma saya kayak gitu. Nah itu kebetulan yang seperti itu tuh anak yang itu tadi kalau dalam ini kayak gitu loh. Nah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan diingatkan lagi konsekuensinya apa kamu lakukan kalau misalnya nggak sesuai saat berdoa kayak gitu kan. Kalau teman-teman yang lain kemarin bilang duduk di belakang bu gitu. Maksudnya duduk di belakang itu kalau saya konsekuensi saya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi dia berdoa di belakang, tapi kadang di belakang dia juga sibuk sendiri bu. Jadi nggak ikut berdoa kayak teman-temannya di depan. Nah itu mungkin ada solusi nggak bu dari ibu untuk mengatasi anak yang seperti itu gitu. Ya, terima kasih Bu. Nah, terima kasih Bu Febri. Bagus sekali ya Bu ya, artinya udah jalan gitu ya. Proses restitusinya udah jalan, proses awal akar dari budaya positifnya sudah jalan. Tinggal penguatannya yang gitu ya, yang tinggal penguatan saja kalau untuk Bu Febri, karena itu udah dijalankan. Karena memang budaya positif ini tidak serta-merta langsung jadi Bu. Semuanya butuh proses dan itu tidak memakan proses yang cepat. Pastinya lama. Terutama untuk anak-anak saya yang tahun kemarin, anak-anak kemarin udah sudah jadi guru penggerak, jadi udah saya terapkan. Anak-anak yang tahun kemarin, alhamdulillah cepat gitu, penerapan budaya positifnya cepat. Kesepakatan kelasnya mereka cepat mengerti karena memang posisinya mereka udah di semester 2. Artinya memang anak-anak udah istilahnya siap untuk ke SD gitu kan ya. Bukan kalau aden baru ini kan anak-anak baru siap untuk bermain untuk baru mengenal lingkungan sekolah dan sebagainya. Itu memang agak ribet kita untuk penerapan di awal ininya, kesepakatan kelas di awal. Saya juga masih kendala, artinya di sekolah saya pun masih ada 1-2 anak yang memang harus rajin kita ingatkan tentang kesepakatan kelas. Pokoknya tidak ada 5 menit sekali kita ingatkan lagi. Memang seperti itu namanya, itulah butuh prosesnya. Ya, artinya memang budaya positif itu butuh proses. Jadi yang ibu lakukan itu sudah benar. Tadi menempatkan anak di belakang, kalau sudah ada kesepakatan bersama itu boleh. Karena itu konsekuensi lagi, sudah bukan ditanggung lagi. Kalau ibu belum menyepakati bersama anak-anak, misalnya ya aturan kelas kita, misalnya siapa yang tidak berdoa sesuai aturan nanti duduk di belakang, berdoa sendiri di belakang. Kalau ibu belum membuat kesepakatan bersama anak, itu tidak boleh dilakukan. Karena itu namanya hukuman. Tapi kalau kita sudah melakukan kesepakatan kelas bersama mereka, itu sah ibu terapkan. Karena itu udah konsekuensi kita dengan mereka. Jadi mereka pun sudah paham. Oh, kalau aku berdoa main-main, kalau aku ditaruh ibu di belakang, dia udah tahu itu. Cuma kadang-kadang memang ada anak yang suka jadi perhatian. Jadi dia memang kadang-kadang pengen ditempatin di belakang itu. Jadi sengaja membuat kesalahan. Iya, dia pengen juga nyoba gitu kan. Kalau cuman nih yang aku taruh ibu di belakang, apa rasanya? Ada anak-anak yang merasa seperti itu Bu. Jadi mereka itu sebenarnya anak-anak itu memang punya rasa ingin tahu yang besar, rasa penasaran yang besar. Karena pernah juga mengalami kan tontonnya sekarang, memang dia pengen nyoba dihukum. Pas ditanya, kok gitu tadi biasanya di situ, kenapa hari ini nggak di situ? Bukan nyoba lah Bu, apa rasanya dihukum di belakang? Ternyata itu dia pengen nyoba. Jadi memang kita itu sah-sah saja dilakukan nanti ya, karena memang sudah ada kesepakatan kelasnya, sudah ada konsekuensi bersama anak. Tapi kalau kita belum melakukan kesepakatan bersama mereka, jangan diterapkan, karena itu hukuman, bukan konsekuensi. Jadi itu beda-beda tipis. Nah makanya ada yang di depan nih, saya paparkan tadi, mungkin tadi nggak muncul ya. Nah ini adalah beda hukuman, konsekuensi dan bedanya itu artinya kita masih gagal, karena itu keputusan kita sendiri, bukan keputusan bersama. Jadi solusi untuk anak-anak seperti itu, memang ibu gurunya harus sabar dan rajin mengingatkan. Artinya
Walaupun dia ditaruh ibu di belakang, ibu tetap harus ada di dekat dia. Jangan ditinggal sendiri. Jadi walaupun ibu, jadi misalnya berdoa, gereklah kursinya, duduk di tengah-tengah antara dia di belakang dengan yang anaknya sudah disiplin. Gak apa-apa seperti itu. Karena itu mungkin solusi yang terbaik untuk saat ini. Untuk anak-anak yang memang berdoanya berdisiplin. Itu untuk disiplin kelas. Nah ini di sini bisa kita bacakan. Misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya anak kita cubit, anak kita ceplek tangannya, kakinya, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Jadi walaupun misalnya dia ingin temennya itu ceplek tangannya itu boleh. Karena itu harus terjadi. Karena kesepakatan kelas kita lah ada. Kalau tangannya memukul teman, tangannya untuk apa kita tanya kan? Kalau di restitusinya kita tanya, tangan kamu sebenarnya digunakan untuk apa? Nah, dia kan bisa jawab, nulis, untuk bersalaman. Nah tadi kenapa digunakan salah yang untuk teman? Dia diem, nanti kan? Nah jadi disitulah nanti kita tawarkan kesepakatan kelasnya. Ini udah masuk restitusi. Kalau kesepakatan kelas kita seperti apa kalau kamu harus memukul teman? Nanti kan dia bilang, saya harus minta maaf Bu. Ya sudah, apakah kamu mau melakukannya? Mau Bu. Kita bawa dia di kamar sama temannya. Kemudian di situ kita masukkan nilai-nilai positifnya. Anak yang meminta maaf dan yang menerima maaf itu pahalanya besar sekali loh nak. Bisa sama-sama masuk surga. Jadi mereka berdua tersenyum, gak ada lagi marahnya. Oh Bu, kami lah masuk surga sama-sama. Jadi itu salah satu solusi yang mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi misalnya itu juga tidak nyaman untuk murid kita dalam jangka waktu panjang. Karena efek dari hukuman yang kita beri itu Bu akan merusak mental anak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya mau sharing mencari solusi gitu. Ini beda. Saya kan juga baru mengajar pedagang, jadi banyak juga menemukan karakter anak itu bagaimana kan. Nah, sekarang saya menemukan karakter anak itu yang memang belum terpecahkan solusinya gitu. Nah, misalnya gitu kan, anak itu aktif, dia sudah kita kesepakatan peraturan bersama, tapi dia pun sudah kita ulangin kesepakatan itu, tapi kita bilang dia kesalahannya kan. Lalu kayak kegiatan itu tidak pernah diselesaikan gitu kan. Bagaimana cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi anak seperti itu? Ya, terima kasih Pak Eri. Nah ini mungkin yang perlu dilakukan Pak Eri untuk langkah awalnya adalah kembali ke 5 kebutuhan pokok kita. Jadi si anak tersebut memang perlu mungkin karena memang udah keras kan ya, mungkin anaknya aktif, kemudian sudah sering diingatkan kesepakatan kelasnya, tugasnya kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu mungkin perlu kita tinjau kembali 5 kebutuhan dasar anak itu apakah sudah terpenuhi. Karena salah satu saja tidak terpenuhi, itulah yang menjadi akar permasalahan anak kita. Misalnya apakah orang tuanya aman-aman saja, ataukah dia bukan keluarga broken home, atau di rumahnya dia kurang kasih sayang enggak, kurang perhatian enggak. Itu mungkin yang perlu kita cek Pak. Kalau memang sudah, kita lakukan sebisa mungkin di sekolah. Jadi meninjau latar belakang si anak, itu boleh kita lakukan untuk menemukan solusi biar dia belajarnya dengan baik di sekolah. Karena pernah juga ibaratnya kita mungkin suatu waktu pernah mengalami siswa yang di sekolahnya nakal luar biasa gitu. Kalau kita nyebutnya nakal ya bahasanya, mungkin aktif gitu bahasa positifnya. Nakalnya luar biasa. Di kita nasihatin nggak mempan, kita rayu, kita bujuk dengan cara lemah, mungkin semuanya nggak mempan. Ternyata pas kita selidiki di rumah, dia anak yang sangat pendiam di rumah. Ternyata di rumah selalu dikurung sama emaknya, nggak pernah bersosialisasi dengan orang lain, sehingga saat di sekolah dia merasa bebas. Jadi bebas berekspresi, bebas mengeluarkan keinginannya,
karena tidak ada yang makan. Jadi dia merasa itu seolah dunianya. Dia pengen apa aja, nggak ada yang larang. Kalau di rumah mau menyampah dimarahin ibunya, mau megang itu dilarang, nggak boleh, mau main sama teman nggak diberi, semuanya di rumah. Kebutuhan yang di rumah semua dipenuhi sama ibunya. Ternyata apa? Satu yang tidak terpenuhi, merasakan kebebasan atau kesenangan. Jadi dia tertekan di rumah. Jadi sehingga dia mulai biasanya sekolah. Di rumah orang tuanya nggak terima pas kita panggil gitu kan ya. Kita komunikasikan bahwa anaknya begini-begini di sekolah, nggak terima. Karena dia tahu anaknya di rumah kalem, penurut. Nah ini adalah salah satu orang tua yang mungkin menerapkan sistem hukum. Tapi anaknya terkekang di rumah karena mungkin kurang komunikasi dengan anaknya dan sebagainya. Jadi kalau memang ada anak-anak yang bermasalah yang sudah seperti itu, udah kita buat solusi sebagaimanapun istilahnya nggak bisa, kita perlu melihat background si anak. Jadi mulai latar belakang keluarganya, psikologis si anaknya, mungkin kondisi ekonomi keluarganya, bisa, atau kebiasaan-kebiasaan anak di rumah macam mana. Misalnya apakah di rumah juga tidak diajarkan untuk bertanggung jawab. Misalnya pulang sekolah taruh di mana-mana sepatunya, tasnya, nanti emaknya yang merapikan, bukan dia. Tidak, artinya dari rumah pun tanggung jawab di rumahnya kurang. Mungkin itu yang perlu Bapak cek. Kalau memang di sekolah Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai kesepakatan kelas, sudah mengingatkan setiap hari, sudah merangkul dia mungkin dari segi 3 resolusi, sedikit banyak itu sudah Bapak lakukan tadi ya, karena sudah ada kesepakatan kelas dan sebagainya. Mungkin ngomong dari hati ke hati sudah dicoba belum, nah itu boleh juga Bapak rangkul si anak sebagai teman, Bapak ajak bicara. Kok misalnya abang setiap hari ini tugasnya nggak selesai, kira-kira apa sih bang masalahnya, gitu tanya ke anak. Itu kita udah pakai posisi kontrol sebagai teman, itu perlu Pak, karena dia kan mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh itu dilakukan untuk anak-anak yang memang bermasalahnya sudah tidak bisa kita atasi sendiri. Kalau memang masih tidak bisa kita panggil orang tuanya, konsultasikan, komunikasikan dia di rumah seperti apa. Kalau memang ini setelah anak bisa masuk ke hiperaktif juga bisa. Artinya memang butuh penanganan orang-orang yang spesial. Itu juga masuk salah satu Pak. Mungkin nanti istilahnya anak berkebutuhan, tapi bukan dia berarti dia idiot, bukan. Karena misalnya berkebutuhan, misalnya secara psikologisnya, misalnya apakah autis itu banyak macamnya kan. Nah, jadi itu bisa juga mengarah ke sana. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita coba dulu solusi-solusi terbaik seperti tadi. Misalnya untuk yang sekarang, Bapak rangkul dulu sebagai teman. Kalau nanti sebagai teman tetap tidak bisa, baru Bapak bisa konsultasi dengan orang tuanya. Lihat background keluarganya seperti apa. Misalnya walaupun nggak langsung ke orangnya, misalnya nggak enak orang tuanya, bisa ke tetangga sekitar. Tanya dulu, anaknya di rumah macam mana, kondisi rumahnya seperti apa. Apa jangan-jangan nanti dia tinggal bersama wali, bukan sama orang tua. Bisa juga, gitu kan. Nah, mungkin itu solusi yang dapat saya tawarkan untuk masalah Bapak Heri. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Bapak Ibu, sebenarnya dengan narasumber kita ini dari pusat. Ya, dari pusat Mas Jaya. Pusat Mas Jaya, yang mau ada pusat. Iya. Kira-kira, Bu Tina mau tanya? Ada? Sharing, mumpung kalau kita menggunakan waktu kita sekitar 10 menit. Kalau memang tidak ada lagi, ya, kalau memang tidak ada lagi, mungkin kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nantinya mungkin Bu Fitri mau refleksi ya. Mungkin ada beberapa guru yang ditanyakan apa intinya dari hasil kegiatan ini. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tentunya semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya selaku moderator, apabila ada kata salah saya mohon maaf. Saya tutup. Bila
terus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili Herdiani SPD selaku Kepala TK Negeri Pembina Sungai. Dari hasil paparan aksi nyata dari Ibu Fitri Rahayu SPD tentang budaya positif, bagi saya sangat bermanfaat sekali untuk diterapkan di TK Negeri Pembina Sungai. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri yang mana telah berbagi pengalamannya agar nanti guru TK Negeri Pembina dalam proses pembelajarannya bisa menerapkan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri, terutama dalam pemberian cara untuk menyemangati anak-anak, motivasi melalui konsekuensi dan restitusinya. Sangat baik sekali, semoga bermanfaat untuk kami TK Negeri Pembina Sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuriza. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Sumaliat. Refleksi saya tentang budaya positif sangat menambah wawasan saya sebagai guru, menambah ilmu sangat positif sekali untuk berkembangnya cara belajar anak-anak sangat mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Karnida. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Sungai. Setelah tadi saya mendengar paparan dari Ibu Fitri tentang budaya positif di lingkungan sekolah, banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan dari paparan yang disampaikan beliau. Sebelumnya saya masih kurang mengerti tentang apakah budaya positif di lingkungan sekolah itu. Setelah saya mendengar paparan yang telah diberikan disampaikan oleh Bu Fitri, alhamdulillah banyak sekali masukan, dan insya Allah semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kami para guru yang ada di sini, dan akan kami sosialisasikan kembali, akan kami praktekkan kembali ke anak-anak didik kami. Semoga bermanfaat dan kami bisa menjadikan anak-anak didik kami sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizka Anita yang sedang bertugas sebagai guru di UPTD TK Negeri Pembina Sungai. Refleksi saya atas hasil paparan dari Ibu Fitri itu sangat baik sekali karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap guru-guru dalam proses mengajar dan belajar di sekolah. Dan sebelumnya mungkin kita hanya berpikir bahwa apakah tindakan ini benar, apakah perlakuan terhadap anak itu sudah tepat atau belum. Namun setelah mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah kami sebagai guru-guru semakin paham bahwa apa yang kami lakukan sudah tepat dan mungkin untuk kekurangannya dapat kami perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maimanah, Kepala Sekolah TK Tunas Jaya, tempat di mana Ibu Fitri Rahayu bekerja. Tadi saya mengikuti refleksi tindakan positif. Apa-apa yang dipaparkan oleh Ibu Fitri Rahayu tadi, saya merasa senang sekali karena Ibu Fitri Rahayu sudah menguasai materinya, dan apa-apa yang dipaparkan oleh Ibu Fitri Rahayu tadi sudah diterapkan di kelas dia, dan kami menyaksikan. Alhamdulillah Ibu Fitri Rahayu bagus sekali. Dia pantaslah jadi guru penggerak. Mudah-mudahan apa-apa yang dipelajari oleh Ibu Fitri Rahayu selama jadi guru penggerak ini bermanfaat, terutama untuk TK kami, kemajuan TK kami, dan selanjutnya bisa disampaikan kepada teman-teman, khususnya TK Sungai Liat. Mudah-mudahan Ibu Fitri Rahayu bisa mengimbaskan ilmu-ilmunya, dan PAUD yang ada di Sungai Liat khususnya mudah-mudahan makin berkembang dan makin bagus. Saya sebagai kepala sekolah minta maaf, bukan saya memuji guru saya, karena emang guru saya insya Allah mampu. Semangat Ibu Fitri Rahayu, oke? Inilah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang tadi dipaparkan oleh Ibu Fitri Rahayu.
Sekali lagi, saya benar-benar menilai Ibu Fitri Rahayu insya Allah bisa menguasai materi ini. Dan sekali lagi, saya sebagai kepala sekolah bangga mempunyai guru yang mampu menjadi guru penggerak. Insya Allah ilmu-ilmunya akan diterapkan terutama di TK kami. Demikianlah dan sekian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erilkanto SPD selaku guru TK Negeri Pembina Sumaliat. Sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri Rahayu SPDI yang mana telah berbagi pengalaman hari ini kepada kami tentang aksi nyata budaya positif. Bagi saya sangat bermanfaat sekali pengalaman yang saya dapatkan hari ini dengan adanya berbagi pengalaman Fitri Rahayu kepada kami semua, sehingga kedepannya nanti insya Allah kami bisa mengharapkan menghasilkan budaya positif untuk sekolah TK Negeri Pembina Sumaliat ini, terutama mengenai fungsi kontrol guru, di mana saya sebagai guru kadang-kadang sering kali menjadi penghukum atau membuat anak merasa bersalah ketika anak tidak mengikuti aturan atau melakukan kegiatan. Nah, dengan adanya berbagi pengalaman bersama Ibu Fitri Rahayu hari ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkan kepada anak-anak dan bisa menghasilkan budaya positif di sekolah TK Negeri Pembina Sumaliat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fitri Rahayu atas sharing pengalamannya, aksi nyata tentang budaya positif ini. Insya Allah kami sebagai guru selalu berusaha untuk membuat pendidikan TK Negeri Pembina Sumaliat ini semakin maju ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada akhirnya saya Ibu Fitri Rahayu untuk mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama-tama adalah kepada Ibu Andriana selaku pembimbing praktik saya. Beliau sangat banyak membantu saya memberikan masukan-masukan terhadap apa yang harus saya lakukan untuk menyelenggarakan seminar kecil ini. Selanjutnya izinkan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riri Herkelini selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Sungai Liat yang sudah memberikan tempat, waktu, dan juga tenaganya untuk membantu saya dalam menyelenggarakan seminar kecil ini. Beliau juga tadi bertindak sebagai moderator di seminar kecil saya. Selain itu juga izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul karena sudah menjadi kameramen selama kegiatan seminar kecil saya berlangsung. Selain itu juga izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya yaitu Ibu Hajah Maimanah. Beliau sangat mendukung setiap kegiatan saya di guru penggerak ini. Tak juga lupa untuk rekan-rekan sejawat yang ada di TK Tunas Jaya yang sudah mendukung saya sepenuhnya dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di TK Pembina Sungai Liat yang sudah berperan aktif dalam kegiatan seminar kecil tentang budaya positif di modul 1.4 yang tadi saya selenggarakan. Budaya positif merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita terapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif berawal dari kesepakatan kelas atau keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati bersama. Budaya positif memuat 5 kontrol kita sebagai guru, juga memuat tentang 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, baik sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Selanjutnya ada segitiga restitusi yang merupakan pembelajaran baru buat saya, karena selama ini mungkin kita menyelesaikan masalah tidak dengan menggunakan restitusi, hasilnya pun kurang memuaskan. Kadang-kadang kita juga masih menyimpan rasa tidak enak di dalam hati. Setelah menerapkan restitusi di modul 1.4 ini, alhamdulillah mulai ada sedikit pencerahan. Semoga kedepannya tidak hanya saya, tapi rekan-rekan guru yang lain juga
bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi berfungsi untuk membawa anak-anak kita yang sedang dalam masalah, melakukan proses pembelajaran di sana, sehingga nanti saat mereka kembali ke kelompoknya, mereka sudah menjadi karakter atau sesuatu yang lebih kuat. Karena sebaik-baiknya kontrol adalah kontrol dari dalam diri kita sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.